Shalom jemaat GKIM Hosana yang dikasih Tuhan. Saya Pendeta Antoni Nathan. Saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan renungan Prapaskah yang pertama di tahun 2021 ini. Adapun tema yang dipercayakan untuk saya bawakan adalah Allah mendengar atau Allah yang mendengar. Adapun teks yang akan saya jadikan sebagai dasar perenungan kita pada renungan Prapaskah ini adalah terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7. Bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab, silakan buka Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kalau kita melihat Injil Matius pasal ke-7 ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, ya. Dan bagian ini adalah bagian ajaran dari Tuhan Yesus tentang doa kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata demikian, Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudaraku jemaat GKIM Hosana yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Allah mendengar setiap perkataan, setiap doa dari semua orang di muka bumi ini, dari semua manusia? Tentu kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Maka Allah akan mendengarkan, Allah tahu dan Allah mendengar setiap perkataan dari semua manusia. Baik yang dikatakan secara keras, dikatakan di muka umum, ataupun dikatakan di dalam ruangan yang tertutup, dikatakan secara halus maupun di dalam hati. Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi kita tahu bahwa ketika Allah dikatakan mendengar dan karena Dia adalah Maha Tahu, itu bukan berarti Allah itu akan peduli dan mengabulkan doa-doa dari semua orang yang berkata, yang meminta kepadanya. Sebab kita tahu bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sekalipun Allah mendengar setiap perkataan manusia, sekalipun Allah kemudian mengetahui setiap apapun yang kita katakan tentang siapapun kepadanya, tetapi Allah tidak akan mempedulikan orang-orang yang berdosa. Sebab apa? Sebab manusia yang berdosa sudah terpisah dari Allah. Allah telah terpisahkan oleh dosa dari manusia. Tetapi kita tahu bahwa ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus, Allah yang Maha Tahu tersebut adalah Allah yang sangat mempedulikan orang-orang percaya. Ini menjadi satu ajaran yang sangat indah bagi kita sekalian. Sekalipun Allah tidak mendengarkan perkataan orang yang berdosa, karena dosa sudah memisahkan manusia daripada Allah. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Kristen, Allah adalah Allah yang selalu mau mendengarkan, dalam arti bukan hanya Dia tahu saja, tetapi Allah mempedulikan, Allah memperhatikan setiap permintaan, setiap keluh kesah, setiap kebutuhan anak-anaknya yang diungkapkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang membuat Allah punya satu sikap yang berbeda terhadap orang-orang yang disebut Kristen? Dia mau mendengarkan semua perkataan, permohonan, doa daripada orang Kristen. Ada 3 sebab yang menyebabkan Allah mau mendengarkan doa daripada orang percaya. Allah adalah Allah yang mendengarkan bagi orang-orang Kristen sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, karena orang-orang Kristen disebut Kristen karena sudah berada di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus itulah, karena orang-orang berada di dalam Kristus, maka Allah peduli dan Allah mau mendengarkan setiap perkataan dan permintaan orang-orang Kristen. Saudara-saudara, kapankah seseorang berada di dalam Kristus? Dengan apakah seseorang berada di dalam Kristus? Bukankah dosa telah memisahkan manusia daripada Allah?
pada waktu orang berdosa percaya kepada Yesus, oleh karena percayanya, oleh karena imannya, maka dia berada di dalam Kristus. Lalu apakah artinya berada di dalam Kristus? Berada di dalam Kristus artinya punya satu relasi, punya satu hubungan yang telah diperdamaikan, yang telah dipulihkan, punya satu hubungan yang harmonis, punya satu hubungan yang personal, relasi yang intim dengan Allah. Inilah yang disebut sebagai hidup yang kekal. Dan bukan hanya orang-orang yang menjadi Kristen karena berada di dalam Kristus, punya relasi dengan Allah, tetapi punya status yang baru secara rohani di dalam Kristus, yaitu disebut sebagai anak-anak Allah. Maka Allah disebut sebagai Bapa bagi orang-orang yang percaya. Jadi pertanyaannya, mengapa Allah mau mendengarkan orang-orang Kristen? Karena melalui Kristus Yesus kita berada di dalam Kristus, Allah menjadi Bapa bagi orang-orang yang percaya. Kita menjadi anaknya. Kita punya relasi yang harmonis, punya relasi yang dipulihkan, punya relasi yang istimewa, punya relasi yang sifatnya personal. Itu alasan yang pertama mengapa Allah bagi orang Kristen adalah Allah yang mendengarkan. Alasan yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dijelaskan di sana, bahwa Allah di dalam Kristus Yesus bagi orang-orang percaya adalah Allah yang selalu mau berkomunikasi dengan semua orang yang percaya. Allah yang rindu, Allah yang selalu menyediakan dirinya, Allah yang selalu membuka dirinya untuk selalu ingin mendengarkan setiap perkataan keluh kesah anak-anaknya. Allah yang selalu bersedia untuk berkomunikasi. Allah yang selalu siap sedia untuk mendengar. Dari mana kita tahu hal itu? Tuhan Yesus menjelaskan, mengungkapkannya dengan perkataan yang dikatakan kepada murid-muridnya. Mengajak murid-muridnya, mengajak orang-orang percaya untuk tidak ragu, untuk tidak takut, untuk selalu bersedia untuk apa? Minta, ya, mencari, mengetok. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Carilah, kamu akan mendapat. Ketiga istilah itu menyatakan bahwa Allah bagi orang Kristen adalah Allah yang menjadi Bapa yang selalu siap sedia dan rindu berkomunikasi, mendengarkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudaraku jemaat GKM Hosana yang dikasihi Tuhan, dulu pada waktu saya belum menjadi seorang ayah, ya, belum menikah, belum punya anak, saya kurang begitu menyelami akan perkataan dari Tuhan Yesus ini. Tetapi setelah saya punya 3 orang anak, dan setelah anak saya sudah besar, sudah lulus kuliah dan punya pekerjaan masing-masing, saya selalu berkata kepada mereka, kalaupun nanti satu kali karena saya ini, Antoni Nathan adalah papamu, ayahmu, engkau punya pergumulan apapun, jangan sungkan. Ungkapkan, ceritakan. Jangan disimpan sendiri. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, sekarang jauh dengan mereka, video call atau melalui WA, saya selalu mengatakan, kalau kau punya masalah, sekalipun mungkin saya tidak bisa menolong kau, tapi paling tidak bisa memberikan perhatian kepadamu. Saya senang sekali kalau anak-anak saya terbuka, berbicara daripada menyimpan permasalahannya. Sama seperti itulah rupanya. Di dalam Kristus, Allah yang menjadi Bapa bagi kita selalu rindu supaya kita terbuka, berkomunikasi dengan Dia. Mintalah, kamu akan mendapat. Carilah, ketoklah, dan seterusnya. Saudara, Allah kita adalah Allah yang selalu siap untuk berkomunikasi. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga adalah kenapa Allah bagi orang percaya adalah Allah yang selalu peduli, selalu mendengarkan orang-orang percaya. Karena alasan yang ketiga, Allah adalah Bapa yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Yang terbaik kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang percaya. Dan itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan berkata, membandingkan ayah duniawi yang tidak sempurna, dikatakan ayah mana yang sekalipun jahat, ketika anaknya meminta ikan, diberinya ular. Ketika anaknya lapar, meminta roti, diberinya batu. Tidak mungkin itu terjadi. Apalagi Bapamu yang di surga. Melalui pengungkapan seperti itu, kita tahu bahwa Allah bukan hanya Allah yang bersedia mendengarkan, tapi Allah yang peduli, Allah yang siap berkomunikasi, dan Allah yang selalu siap. Selain mendengar, Dia akan memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya.
Bukan hanya yang baik, bukan hanya yang dibutuhkan, tapi yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara-saudaraku, mungkin saudara kurang mengerti akan hal ini. Perlu ilustrasi, saya jelaskan seperti ini. Seringkali kan di dalam sebuah kebutuhan ya, kebutuhan yang memang Allah tahu itu dibutuhkan manusia. Kadang-kadang kita menganggap pada waktu kita berdoa meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah, kita meminta permintaan sesuatu berdasarkan kebutuhan itu, permintaan kita anggap sebagai sesuatu yang sudah terbaik. Tetapi Tuhan memberikan sesuai kebutuhan kita yang mungkin di luar pikiran kita, melampaui doa kita. Nah, seringkali kita memandang Allah tidak mengabulkan doa kita atas kebutuhan kita, untuk kebutuhan kita. Padahal Dia mengabulkan melampaui yang kita minta mungkin yang tidak begitu baik. Nah, kalau zaman sekarang ada benda-benda, ya barang-barang yang kita bisa beli, ya ada yang original, harganya mahal, itu yang the best, yang terbaik. Tapi ada juga yang KW kan, barang-barang yang mungkin kualitasnya kurang bagus, KW1, KW2, KW3 dan seterusnya. Kita mintanya mungkin menurut kita terbaik, tapi itu KW5. Tapi Allah bukan memberikan KW1 atau KW2, Allah memberikan yang terbaik, yang paling original. Seringkali oleh karena itulah kadang-kadang kita merasa Allah tidak mengabulkan doa kita, padahal Dia memberikan yang terbaik. Mau contoh, saudara, misalnya begini, kita melihat ada seorang pemuda Kristen, ya pemuda Kristen yang mungkin percaya kepada Tuhan Yesus, baru lulus kuliah, mendapatkan sebuah pekerjaan yang cukup menjanjikan, dia sudah punya karir, sudah punya cukup uang. Cuma satu kekurangannya, yaitu apa? Dia masih jomblo, masih bujangan. Lalu dia sebagai seorang pemuda yang mungkin normal, ingin berumah tangga, dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Bapa, berikanlah kepada saya seorang teman hidup, seorang perempuan yang bisa menjadi istriku. Tapi dia punya kriteria. Kriterianya apa? Dia ingin istri yang sangat amat cantik. Mungkin dia kepincut atau kesengsem dengan seorang artis Hollywood, ya, seperti pemeran The Wonder Woman, ya, seperti begitu kan. Saya tidak sebutkan namanya. Begitu cantiknya. Mungkin dia ingin punya istri seperti pemeran Wonder Woman. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Allah memberikan kepadanya persis seperti itu, mungkin itu bukan pemberian yang terbaik. Justru mencelakakan dia, membuat dia akan sangat menderita. Mungkin kalau Tuhan berikan saat itu untuk beberapa saat sementara, dia merasa itu pemberian yang baik. Tetapi saudara tahu kan, kalau diberikan seseorang Kristen yang biasa, seorang karyawan, istrinya seorang artis yang kebutuhan hidupnya itu sangat glamor, sangat konsumtif, satu bulan bisa ratusan juta, maka kemudian pemberian dari Allah akan mendatangkan satu musibah dan neraka bagi dirinya. Tapi berdasarkan kebutuhan, mungkin Tuhan tidak memberikan artis Hollywood kepada dia, tapi Tuhan justru memberikan apa yang dia butuhkan yang terbaik. Seorang istri, seorang perempuan yang beriman, seorang perempuan yang saleh, seorang yang sangat mencintai Tuhan dan juga sangat mencintai dirinya. Mungkin tidak secantik artis Hollywood itu, ya, tapi ini yang terbaik. Mungkin dia bukan yang paling cantik, tetapi yang paling baik untuk dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dari renungan inilah kita mendapatkan satu kebenaran, bahwa Allah adalah Allah yang mendengarkan semua orang yang berseru kepadanya, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati.